Selamat siang, sahabat desa semuanya. Bersama saya Minardi, dosen ilmu pemerintahan STPMD APMD Yogyakarta. Dan di samping saya Bapak Sutoro Eko sebagai Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta. Di sesi yang ke-6 ini dengan tema Desa Adat dalam bedah ulang Undang-Undang Desa dalam rangka seri bedah 6 Desa Adat, serinya Desa Adat ya. Selama kurang lebih 30 menit ke depan sama saya akan mengulas tentang Desa Adat. Tapi sebelumnya saya mohon izin dulu menyampaikan Pak, karena banyak orang yang tidak tahu bahwa Desa Adat dengan adat itu kadang-kadang kalau di lingkungan masyarakat grassroots itu sering terjadi tumpang tindih. Yang pertama, kalau mereka menyebut adat itu pasti identik dengan budaya. Sedangkan di desa adat ya mereka lihatnya ya pasti desa yang masih ada budayanya gitu. Tapi dari yang saya baca, dan sebelum acara ini saya juga membaca bukunya Bapak yang di dalamnya juga Bapak review, itu menyebutkan diantaranya ada eksistensi cara hukum maupun politik yang ada di desa adat. Nah, ini yang kemudian menjadi titik baku, karena kalau kita ya menjelajahi di Jawa, saya yakin tidak banyak desa adat itu, mungkin nggak ada. Tapi kalau di luar Jawa, desa adat itu banyak sekali. Nah, di Undang-Undang Desa itu juga salah satunya memuat dan ada yang namanya rekognisi, itu diantaranya pengakuan terhadap desa adat. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih kondisi desa adat di Indonesia saat ini? Nah, itu mungkin pintu masuk sebelum kita akan ngobrol lebih jauh. Saya dudukkan dulu, kan ada beberapa istilah ini. Kata dasarnya kan adat. Tapi ada masyarakat adat, gitu. Ada kesatuan masyarakat hukum adat. Ada juga ini ya, selain masyarakat adat, ada kesatuan masyarakat adat, ada kesatuan masyarakat hukum adat, ada desa adat. Itu beda-beda. Nanti ada lagi namanya organisasi adat. Organisasi adat itu kan salah satunya adalah Aliansi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Jadi itu society ya. Kalau yang adat yang di awal itu namanya community. Jadi kalau di sini society itu adat itu berhimpun membuat perkumpulan gitu karena punya kepentingan dan tujuan yang sama dalam rangka untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Misalnya mereka tahun 1999 itu membuat kalimat yang bertenaga. Kalau negara tidak mengakui kami tidak mengakui negara. Oh, manis itu omongan itu waktu itu kongres pertama di Hotel Indonesia yang sekarang Kempinski di Bundaran HI itu. Kata adat itu kan serapan dari bahasa Arab. Serapan ya, masyarakat, adil, rakyat, gitu. Daulat gitu. Ya artinya ya kebiasaan lah. Jadi kalau orang barat namanya customary ya. Customary itu ya apa namanya? Kebiasaan. Itu beda dengan hukum positif. Hukum positif negara gitu kan. Nah, adat itu ya macam-macam, kebiasaan dalam hal budaya, dalam bercocok tanam, dan puncaknya itu menjadi hukum. Dan istilah sebenarnya kesatuan masyarakat hukum adat itu kan ya kalau orang kita setempat itu kan tidak mengenal, tapi kosakata diskurs itu kan dibuat oleh Van Vollenhoven itu. Jadi ini teman-teman adat jauh lebih tahu daripada saya. Demikian juga dengan istilah pemerintahan desa itu juga konstruksi kolonial itu. Nah, saya kembali ke situ, ke adat. Masyarakat adat itu ya komunitas yang diikat oleh adat itu. Entah itu berdasarkan apa namanya genealogi darah begitu,
seperti marga gitu. Jadi masyarakat adat itu bisa melintasi batas-batas wilayah. Misalnya ada masyarakat adat Simbolon di muka bumi. Presidennya namanya Effendi Simbolon. Itu berarti seluruh yang menaruh. Iya, itu masyarakat adat itu. Ya, jadi dia bukan kesatuan. Kesatuan dalam pengertian sosial itu, karena ada kita sama-sama Simbolon gitu ya. Warga besar Simbolon. Terus ada juga perkumpulan Asep. Wah, itu sebenarnya juga masyarakat adat juga. Agus. Termasuk di APMD nanti. Ada ya. Tri Agus Susanta. Iya. Gitu ya. Gitu. Jadi itu memang agak beda antara Asep sama Simbolon kan. Iya. Kalau Simbolon itu kan nama adat, nama marga, genealogi ya, turunan turunan darah ya, karena kesamaan darah gitu ya, karena sudah beranak pinak lalu menyebar kemana-mana gitu. Yang presidennya itu Effendi Simbolon. Ngerti lah Effendi Simbolon? Pernah dengar? Oh, pernah dengar ya. Itu masyarakat adat ya. Nah, kalau kesatuan masyarakat hukum adat itu dia punya teritori, makanya disebut sebagai kesatuan. Jadi bersifat teritorial. Misalnya Nagari di Sumatera Barat, itu yang sering dijadikan contoh. Nah, sebenarnya desa secara historis itu juga kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya apa? Bahwa dia sebagai legal standing entitas hukum yang punya wilayah, punya kekuasaan, punya harta benda dan sebagainya, tentu saja punya hukum dan hukumnya didasarkan pada adat setempat. Jadi kebiasaan mereka setempat. Kan itu adat itu terekspresi dari tata susila, tata krama, norma. tata cara. Tata cara ini yang disebut sebagai hukum. Tata susila itu semacam etika. Kalau tata krama itu norma, gitu ya. Itu sama prinsipnya. Cuma yang terjadi kalau di Jawa ini kan terus-menerus digempur oleh negara. Baik itu negara kerajaan, lebih-lebih negara kolonial. Meskipun posisi negara kolonial itu yang adat itu, yang Volksgemeinschaften itu tetap diakui, tetap dibiarkan. Hanya saja kolonial kan punya standar ganda, dia membentuk pemerintahan desa yang modern. Sekarang mungkin berkembang jadi desa dinas. Ya, desa dinas atau desa yang ada di kita di sini itu loh. Di Jawa ya khususnya. Tetapi sebenarnya kan begini, kalau kita ngomong bengkok, ngomong gotong royong, itu namanya adat juga. Itu memang beda kalau yang di istilahnya di luar Jawa gitu ya, meskipun saya nggak suka istilah luar Jawa. Itu karena sentuhan interaksi antara negara dengan kesatuan masyarakat adat itu kan relatif longgar. Dulu ada teman dari Kalimantan Tengah, seorang dokter, itu kan dia menggambarkan bagaimana desa di hulu sama di hilir itu sangat beda. Di hulu itu adatnya masih sangat kuat, kalau di hilir itu sudah campuran, biasanya kan di pantai kan banyak interaksi. Sudah semakin luntur begitu ya. Nah, lalu kalau desa adat ini bersifat fungsional ya, beda antara desa adat yang dikenal dalam undang-undang desa dengan desa adat yang ada di Bali. Saya sebut desa adat di Bali itu de facto lah, kenyataannya memang seperti itu. Jadi desa adat di Bali itu bisa disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Jadi mereka masih bekerja dengan hukum adatnya, budayanya, dan mereka tidak berurusan dengan istilah mereka, kami nggak ngurusi God, gitu ya istilah mereka itu kan. Tapi begitu ini misalnya ya, yang di undang-undang desa ini kan namanya desa adat, istilahnya secara fungsional, secara formal, artinya nanti juga mengurus urusan orang banyak. Lalu mereka orang tanya, berarti kami kalau menjadi desa adat menurut undang-undang desa kami harus ngurus God juga? Oh iya, gitu loh. Jadi ngurus drainase dan sebagainya itu kan urusan kepentingan masyarakat setempat. Nah kalau desa adat kan antara lain yang ngurusi soal kegiatan keagamaan itu ya, fokusnya di sana gitu. Dan memang ini sebenarnya begini, di Bali ini ya sebagai contoh ya,
ini desa adat ini yang asli itu kan ini desa adat ini yang tetap terus-menerus dipertahankan. Lalu Belanda, pemerintah kolonial itu kan susah untuk memasukkan ke sana itu. Akhirnya bikin double namanya sistem perbekal gitu loh. Jadi perbekal itu kepala desa dinas yang kemudian menjadi desa dinas. Sehingga diciptakan dualisme. Jadi dalam satu kawasan itu terdapat dua bisa. Jadi memang dinas. Wilayahnya bisa tumpuk-tumpuk begitu, tapi bisa juga bersinggungan. Memang beda-beda dari sisi wilayah. Termasuk mungkin jangkauan aktivitasnya yang berbeda. Yang satu ngurusin kot, yang satu ngurusin tradisi dan keagamaan. Ya, gitu. Di antaranya. Nah, memang di dalam perjalanannya ada debat. Pasal 18B2 itu kan ada negara mengakui menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih ada. Jadi istilahnya sepanjang masih ada itu artinya ya jangan diada-adakan. Dan itu diskusi tentang itu tahun 45 itu sudah terjadi. Iya, karena waktu kemarin saya bukunya Bapak saya baca itu eranya Yamin dalam BPUPKW, PPKI. Itu diantaranya kan yang ngangkat pendapat tentang desa adat, yaitu salah satunya. Yang pertama alasannya karena Indonesia bukan Jawa aja. Gitu. Kedua, Indonesia itu masih baru. Yang ketiga, Indonesia itu harus ada pondasi, yaitu desa dan adat. Nah, itu yang waktu saya baca kan seperti itu. Nah, itu berarti diskusi itu sudah apa ya istilahnya, perdebatan itu sudah bergulir itu awal-awal negara ini dibentuk berarti. Iya, memang dari dulu dan itu fenomena di mana-mana kok. Mau kita melihat di Amerika maupun di Kanada misalnya, itu masyarakat suku Indian itu mereka mengklaim kami itu the first nation. Kami ini bangsa yang pertama, Anda itu bangsa pendatang gitu. Oh iya. Akhirnya direkognisi, tapi diisolasi juga gitu loh. Ya. Nah, memang kita ada problem gitu ya. Ada dilemanya begini. Kalau kita membuat negara, konsekuensinya itu kan setiap orang itu harus menjadi warga negara yang punya hak kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan atau equality before the law gitu ya. Artinya tidak perlu ada aturan-aturan yang berbeda. Tidak perlu ada hukum adat. Gitu loh. Itu kalau kita ngomong negara. Ya, kalau ngomong negara gitu. Tapi itu nggak bisa. Prinsip negara etatisme itu nggak bisa diterapkan di setiap tempat. Bahkan termasuk desa di Jawa yang katanya sudah berubah gitu. Ya, itu sangat sulit untuk diterapkan. Apalagi yang di pedalaman sana yang belum pernah berinteraksi dengan negara. Jadi mereka masih tetap mempertahankan adat. Apalagi di Papua gitu ya. Di Papua itu ya begitu. Pokoknya kami ini pemerintahan adat. Yang mau saya katakan adat itu juga pemerintahan. Iya. Tapi problemnya itu tadi, artinya ada dualitas. Orang itu kan double ini. Misalnya kayak Bali ya, ada istilah warga negara tapi juga ada istilah krama. Warga adat. Jadi warga adat. Mereka harus tunduk pada ketentuan dua-duanya gitu. Nah, itu yang namanya dualisme, dan karena dualisme itu mau tidak mau ya negara harus menerapkan dengan prinsip yang berbeda. Tetap saja yang the first nation, bangsa pertama atau masyarakat lokal, masyarakat adat dan sebagainya itu mau tidak mau juga harus diakui, dihormati. Dulu Bang Yando itu punya saran yang menarik. Ini biarkan aja masyarakat adat itu, lalu ada intervensi dari pemerintah itu untuk memberikan pelayanan publik di sekitar itu. Jadi artinya memang pemerintahnya tidak harus dijalankan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat ini. Biarkan mereka itu pada otoritas tradisional mereka, hak-hak tradisional mereka. Tetapi kalau yang terkait dengan hak-hak warga negara itu penting untuk intervensi pemerintahan di sekitar mereka gitu. Sehingga ini mereka sebagai warga juga terlayani, mereka sebagai komunitas masyarakat adat itu juga eksis dan represent gitu. Ya, untuk mengulik tadi bagaimana hak-hak warga negara
bagi dia ya kan mereka kan mendapatkan istilahnya itu 2 jaket. Pertama sebagai warga negara Indonesia, yang pertama sebagai warga adat. Orang adat. Ya. Untuk istilahnya itu pengakuan hak-hak mereka sebagai warga negara di beberapa, mohon maaf, daerah Kalimantan itu kan sedang ada IKN, nah, otomatis ya. Termasuk juga mungkin di Papua, sehingga banyak investor, banyak modal-modal itu yang masuk ke kawasan, mohon maaf, hutan adat seperti itu lah. Terkadang ya seringnya itu masyarakat adat itu yang menjadi pasti yang kalah. Jadi belum ada ceritanya itu mereka menang itu nyaris sedikit sekali mereka. Nah itu kan harusnya kan mereka juga mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara sesamping sebagai warga adat. Gitu. Ya kalau itu pun itu namanya di mana-mana terjadi. Ada satu sisi yang misalnya begini, seperti Baduy dalam dan Baduy luar lah. Oh di Banten. Ya, Baduy dalam itu ya mereka ini. Ya udah kami begini, kami nggak mau, kami nggak mau negara masuk sini, jadi dibatasi negara itu masuknya yang di Baduy di luar gitu. Jadi kalau yang dalam itu ya diprotek betul, gitu. Jadi dia ya dari dulu sampai sekarang ya begitu, gitu. Itu satu sisi ya. Artinya itu hak dan negara akhirnya juga nggak, ya sudahlah, gitu. Itulah yang namanya isolasi. Jadi mereka tidak punya status sebagai warga negara yang dalam itu. Ya mungkin punya KTP saya nggak tahu ya. Tapi kan seperti listrik sekolah kan nggak masuk ke sana. Padahal listrik sekolah itu kan hak. Itu namanya penetrasi negara untuk pembentukan citizenship, pembentukan warga negara gitu ya. Nah kalau soal kekayaan sumber alam dan sebagainya itu persoalan yang kedua dan itu problem yang sangat serius. Kalau kita bicara tentang masyarakat lokal, itu kan ada identitas, ada lokalitas. Jadi termasuk representasi politik, kami hadir begitu kan. Yang tidak kalah penting dan ini sangat penting, itu ekonomi. Bagi mereka ini hajat hidup mereka. Ini sebagai kehidupan dan penghidupan mereka. Dan itu ada di mana-mana. Nggak usah jauh-jauh lah, di Magelang pun juga ada begitu Kak. Jadi ini kan ada sumber air yang berada di dalam sebuah desa. Lalu air itu diambil oleh PD PAM Kota Magelang. Itu sangat baik, artinya PD PAM atas nama pemerintah itu mengelola air untuk melayani warga negara. Jadi warga negara kan penting dilayani airnya. Tapi pada sisi lain, masyarakat setempat yang di sekitar ini, sumur besar ini, itu tidak bisa memanfaatkan air itu. Itu sampai sekarang. Jadi melayani warga, tapi mengorbankan kepentingan masyarakat setempat. Itu sama, kalau yang besar, yang sering disoroti ya, ini ada investasi masuk, ada tambang, ada hutan, macam-macam lah. Nah ini pasti akan kegusur ini. Jadi artinya representasi tentang kesatuan masyarakat hukum adat itu juga berkaitan dengan ini ulayat, ya istilah mereka kan ulayat atau hak adat lah atau apalah gitu. Jadi artinya kalau kita bicara tentang kesatuan masyarakat hukum adat itu ya wilayahnya, ya manusianya, ya hukumnya, ya organisasi kekuasaannya sama ulayat mereka. Itu Bang Yando selalu mengatakan dana desa itu nggak ada apa-apanya kok dibandingkan dengan ulayat ini gitu. Ulayat itu ada yang apa namanya, yang sudah dirampas, tetapi satu poin penting yang itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi keputusan MK 35 tahun 2012 itu kan tentang hutan. Jadi Undang-Undang 41 tahun 99 itu kan tentang kehutanan nih. Jadi di sana ada berbagai jenis hutan, salah satunya adalah hutan adat. Hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah adat. Gitu. Ini yang kemudian di GR, di apa namanya? GR itu apa? Judicial review. Menang ini. Teman-teman adat menang.
Nah, atas itu sebenarnya luar biasa ini keputusan MK ini. Jadi keputusan MK yang paling saya hormati itu yang ini, yang lain-lain nggak begitu saya hormati. Benar. Yang ini betul-betul mengembalikan. Ya, jadi maksud saya begini, yang namanya rekognisi, mengakui dan menghormati itu tidak hanya begini-begini, tapi itu tadi yang namanya wilayah itu harus dikembalikan, harus diredistribusi kembali gitu. Gitu. Dan ini kalau di Kalimantan sana sangat signifikan. Kalau di sini ya sebenarnya kalau mau dibongkar lagi ya bisa kayak perhutani dan sebagainya itu loh. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan bahwa di era Orde Baru itu kan terjadi semacam istilah Jawanya itu gebiah-uyah, semua dipukul rata. Entah itu desa apapun itu semua diseragamkan, baik bentuknya, baik istilahnya itu strukturnya, kedudukannya dan sebagainya. Dan sekarang di era tahun 2014 ke sini pasca bergulirnya undang-undang desa, gimana sih sebenarnya nasib dari desa-desa ataupun kesatuan hukum adat masyarakat adat ini? Apakah mereka sudah mulai mendapatkan tempat selain yang tadi pengakuan atas hutan-hutan adat ini? Oh iya. Orde Baru itu dengan kolonial punya kesamaan pada satu titik, yaitu menghadirkan konsep pemerintahan desa. Yang berbeda, kalau kolonial mengakui Volksgemeenschapppen, kesatuan masyarakat hukum pribumi atau masyarakat adat itu, kalau Orde Baru tidak mengakui, sama sekali tidak mengakui. Tapi disamakan atau ya istilahnya dia hanya sebagai adat komunitas saja gitu. Lebih ke identitas budaya gitu ya. Ya, identitas budaya aja. Bukan hukumnya diprotoli. Hukum politiknya hilang. Politik sama hukum, ekonomi diprotol, dihabisi gitu. Lalu organisasi kekuasaannya diganti semuanya dengan desa. Gitu loh, dengan desa. Lalu ada desa, bahkan di Sumatera Barat itu kan ada nagari nih, jumlahnya kira-kira 600 lah satu provinsi itu. Begitu ini ada Undang-Undang 5 tahun 79, mereka protes keras lah. Oh, luar biasa protesnya. Tapi ya pelan-pelan akhirnya ya mau tidak mau mengakomodasi. Lalu ini nagari ini hanya sebagai semacam komunitas adat, bukan komunitas politik dan hukum lagi. Dan yang dijadikan sebagai basis desa adalah ini, jorong namanya. Jorong itu organisasi di bawah nagari, kalau kita dusun gitulah. Ini yang diangkat sebagai desa mengikuti Undang-Undang 5 tahun 79. Berarti sehingga jumlah desanya lalu bisa menjadi 5.000. Karena berkali-kali. Ya, karena kan dulu itu kan semacam siasat supaya dapat ini loh bantuan desa itu loh. Sekarang juga ya. Bantuan desa itu begitu. Nah, zaman sekarang kan begitu kita sidang paripurna 18 Desember 2013 itu kan ada anggota Dewan yang dari Sumatera Barat kan protes itu Pak Mundir apa ya, lupa saya. Wah, itu dana desa merugikan kami yang di Sumatera Barat gitu. Lalu dijelaskan oleh Budiman, enggak, ini basisnya itu jumlah penduduk, luas wilayah, bukan unit desa. Tetapi prakteknya unit desa gitu loh. Kementerian Keuangan itu yang selalu dikritik oleh Bang Yando terus. Orang Menteri Keuangan itu nggak ngerti itu. Akhirnya yang dijadikan basis alokasi dasarnya itu jumlah desa. Itu bertentangan dengan undang-undang desa. Sehingga Sumatera Barat rugi. Karena apa? Karena setelah era reformasi, mereka kembali ke nagari. Oh, jadi pasca reformasi. Jadi unit pemerintahnya yang setara dengan desa di sini itu kembali ke nagari, sehingga jumlahnya jadi 600 lagi, bukan 5.000. Gitu loh. Jadi kembali ke istilah nagari. Padahal secara dinas itu mereka masih yang itu tadi yang jorong enggak, yang jorong dijadikan sebagai unit. Udah dikembalikan ke asalnya. Dikembalikan ke asalnya. Makanya kan mereka bilang Babalia Kanagari gitu kan. Artinya yang menjadi unit bawahnya itu namanya nagari. Yang menerima dana desa nagari, bukan jorong. Gitu. Makanya jumlahnya jadi kecil. Rugi gitu. Kayak DIY juga begitu. Jadi itu memang yang ideal ya. Baik DIY maupun tadi udah kita bahas di
dengan Bang Ade ya ini. Terus apa lagi tadi yang belum saya jawab? Apakah sekarang itu sebenarnya kalau undang-undang desa itu untuk desa-desa adat itu memang sudah mulai ada penataan atau mengarah, karena kan yang sering didengar itu yang jadi problem ya. Jadi secara konkret itu kan ada juga kan yang kemudian menjadi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang mengikuti keputusan MK. Itu yang ini ya, yang jalan itu. Data persisnya saya kurang tahu, Bang Yando sangat tahu lah tentang itu. Nah, yang kedua, yang membuat desa adat secara formal mengikuti undang-undang desa ini itu mengalami problem yang serius. Yang saya ikuti itu kan di Bali itu. Yang di Bali itu bentrok ini antara yang adat sama dinas ini gitu. Jadi ada upaya, sebagian upaya yang desa adat secara de facto itu mau menjadi desa adat mengikuti undang-undang desa. Tapi agak sulit, ada demo juga dari desa dinas. Nah, kalau ini soal seperti ini Bang Yando yang lebih menguasai, apakah sudah ada entah itu masyarakat adat atau Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau desa adat yang menjadi desa adat menurut versi Undang-Undang 6 tahun 2014 gitu. Karena dulu agak kejem juga karena penetapan pertama desa adat itu hanya dikasih waktu 1 tahun. Ternyata waktu 1 tahun nggak cukup. Gitu. Sehingga begini, 1 tahun itu penetapan pertama tanpa syarat. Jadi kalaupun dalam satu desa adat atau kesatuan masyarakat adat yang punya ikatan kolektif, ikatan bersama ini, katakanlah jumlahnya hanya 12 orang, itu langsung ditetapkan. Tapi jangka waktunya 15 Januari tahun 2014 sampai 15 Januari 2015. Prosesnya itu, proses menuju penetapan pertama. Penetapan pertama. Jadi itu gampang ini sebenarnya, dari sisi proses hukumnya gampang. Tapi ternyata proses sosial, proses politik di bawah tidak gampang. Nah, kalau sudah melewati 2015 itu bukan lagi dengan sebutan penetapan pertama, tapi dengan konsep pembentukan. Kalau pembentukan itu pakai syarat wilayah sama syarat geografis, terutama demografis, terutama syarat penduduk. Nanti bisa dicek kan, kalau di Kalimantan desa, entah desa maupun desa adat itu ada syaratnya sekian ribu gitu kan. Di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Papua kan beda-beda angkanya. Dan biasanya di beberapa daerah khususnya Kalimantan maupun di Papua itu kan mereka sering berpindah-pindah penduduk, Pak. Nah, bagaimana desa adat itu bisa diakui ataupun ditetapkan atau mungkin dibentuk? Padahal mereka itu kan sering, mohon maaf, nomaden. Kemarin itu ada mahasiswa cerita itu penduduknya itu sering pindah kemana gitu. Tapi tetap kembali ke situ lagi tuh. Iya, berkala-kala ke situ. Tapi kan nggak ada orangnya. Mereka punya KTP nggak? Nah itu belum saya tanya. Belum saya tanya, nanti tanya lagi gitu ya. Ya memang ada ini, kalau yang penting perkara mobile ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan kembali ke situ lagi gitu kan. Kayaknya sudah nggak ada lah masyarakat nomaden itu. Meskipun kemana-mana ya akhirnya kembali ke situ. Ya satu kawasan itu. Ya itu orang suku Bajo itu kan kemana-mana itu. Tapi ya tetap kembali ke situ lagi, ke kira-kira ya sekitar di Sulawesi Tenggara kan gitu. Ya demikianlah sahabat desa, perbincangan bersama Bapak Sutoro Eko tentang desa adat. Ikuti sesi-sesi selanjutnya di channel ini. Like and subscribe.